Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya,
Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau. Jawabnya kepada mereka, Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Persembahan hidup. Renungan oleh Romo Charles Virginius, Okar. Sahabat Cafe Rohani, setiap tahun pada 2 Februari ketika gereja merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah, gereja juga merayakan Hari Hidup Bakti Sedunia. Pada tahun 2021 ini, kita bersama-sama merayakan Hari Hidup Bakti Sedunia ke-25. Gereja seakan menyadari bahwa hidup bakti adalah sebuah persembahan. Kalau dulu Yesus dipersembahkan di Bait Allah, kini setiap pelaku hidup bakti juga turut mempersembahkan hidup mereka bagi Tuhan dan gereja. Dalam Injil hari ini, Simeon bergembira karena melihat keselamatan yang terbit bagi para bangsa. Keselamatan itu tersembunyi dalam rupa bayi mungil yang dipersembahkan orang tuanya secara sederhana. Tidak ada pesona gemerlap dunia di dalam bayi kecil itu. Tapi Simeon melihat dengan mata imannya, fajar pengharapan telah menyingsing. Mata iman selalu menemukan rahmat di balik setiap hal yang tersembunyi. Setiap orang Kristiani, istimewanya para pelaku hidup bakti, perlu belajar untuk melihat peristiwa hidup dengan mata iman, dengan hati yang hangat dan terarah pada Tuhan. Dengan cara ini mereka akan mewarnai dunia dengan sukacita dan kehangatan. Mereka akan mewartakan kabar sukacita dengan sukacita sejati yang berasal dari hati yang hangat. Bagi banyak orang yang bukan merupakan pelaku hidup bakti, hari ini tetaplah menjadi hari yang penting bagi hidup kita masing-masing. Kita diinspirasi untuk mempersembahkan hidup pada Tuhan lewat doa dan karya kita setiap hari. Yesus adalah teladan dalam persembahan hidup. Ketika masih bayi, dia dipersembahkan oleh kedua orang tuanya. Selanjutnya, dalam perjalanan waktu, dia sendiri mempersembahkan dirinya bagi penebusan umat manusia dengan wafat di kayu salib. Persembahan selalu menuntut kurban. Tidak pernah ada persembahan tanpa kurban. Demikian juga, setiap orang yang ingin mengikut Kristus dengan lebih dekat perlu belajar mempersembahkan diri. Semoga, lewat persembahan hidup setiap hari, kita diantar untuk semakin dekat dengan Yesus sendiri. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.